Muslim tidak minum? istilahnya Kenapa ada seluruh jalan umat lain, Muslim nggak tidak ada. minum Dengar kencing dulu. hewan? Kenapa hanya Muslim pengikut Muhammad saja? Kenapa? Seandainya kita berobat nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar, meminum kuncing otak pun nggak apa. Seperti di COVID-19. Dari mana nggak ada jalan lain? Kalau di nggak istilahnya gimana di waktu COVID-19? Hmm. Oke, artinya kamu sudah mengakui, Anda babi sudah diharamkan. mengakui Oke, kami babi bahwa diharamkan. gimana? Kan babi diharamkan, tapi kalau tidak ada jalan lain, misal di daerah itu tidak ada makanan Lari atau apa, kemana-mana ya kan, aduh. terpaksa. Oke lah, kita naikkan Muslim yang berkelas dulu lah ya. Itu kan Aduh, contoh, ini lari contoh kemana-mana, lari kemana, aduh. Yuk, saya naikkan Muslim yang memiliki pengetahuan. Ada Mas Fanani. Ini tadi mau saya naikkan. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Oke, Mas Fanani. Ya, Selamat malam, Mas Ya. Fanani. Muslim, Bang. malam. Ya, alhamdulillah Muslim. Ya, Bang silakan Hafiz, Bang, ya. nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Baik, sudah nyala? Ya, silakan. Oke, Ya, ini yang selamat kemarin malam, nih, Mas Pak. Fanani. Iya, Iya, Mas Fanani, mohon maaf Bentar, kemarin Mas. itu terganggu Habis karena itu penonton banyak yang ribut ribut masalah di ada bawah, hacker ya. nggak Kita tahu. gimana? Ini heran Ya, sinyal Pak Idris. siapa sih Ini yang kayak kayaknya begini? temanya agak umum ya, temanya agak apa istilahnya? Temanya umum. Ya. Mas Fanani bisa nggak bagusin Sinyalku sinyal bagus dulu? saja ini. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Terdengar ya? Sudah, ini wifi-nya full ini sinyalnya. Oke, coba Anda turun dulu, nanti Anda datang lagi ke sini ya. Ya. Ya, mohon maaf ya, saya turunkan ya, sinyalnya agak-agak nge-lag ya. Oke, kita kasih naik ada Cakra. Cakra Meudonya. Cakra Meudonya. Oh, ini kayaknya Pak Cakra. Saya tahu ini orang ini. Halo Pak Cakra. Oh, benar Pak Cakra. Shalom Mas Adi, apa kabar? Shalom Pak Cakra. Kabar baik. Gimana kabar Pak Cakra? Oh, alhamdulillah, syukur. Baik, terima kasih Pak Apa kabar? Cakra. Anda Kabar di sini? baik, kabar baik. Pak Cakra, Ya, ini saya dengar-dengar nih Pak Cakra ini tadinya seorang Muslim. Sampai sekarang masih Muslim atau gimana Pak Cakra? saya ini bukan Muslim Islam Nabi Muhammad, tetapi Muslim versi saya sendiri. Islam versi Anda sendiri. Iya. Oke. Boleh nggak jelasin dulu Pak Cakra, perkenalkan diri dulu, latar belakangnya gimana gitu Pak Cakra. Setahu saya Pak Cakra ini kan orang Aceh. Aceh itu setahu saya itu orang yang kental dengan Islamnya. Ini bagaimana jalan ceritanya kok Pak Cakra ini bisa sampai mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial begitu. Mengatakan Muhammad tuh tokoh fiksi yang dikarang-karang oleh pengarang hadis. Kemudian mengatakan Islam tuh pembawa kekacauan begitu. Gimana itu ceritanya Pak Cakra? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Ya ceritanya panjang, tetapi bisa saya sebutkan beberapa dimensi. Bahwasanya di dalam Islam itu secara struktur ya, agama Islam itu bukan menuju kepada pencerahan, kepada perbaikan akhlak, bukan kepada enlightenment. Nah, kalau Islam bukan kepada menuju kepada akhlak, tetapi diklaim sebagai akhlak, nah berarti ada kerancuan di dalam klaim yang dibuat. Betul. Nah, bagi saya itu sangat bermasalah. Karena kenapa? Dalam hidup ini kita lihat, walaupun kita punya sarjana, punya insinyur, tetapi akhlak itu sangat tidak bisa dipisahkan daripada perangai seseorang.
Ya kan? Jadi kalau Islam tidak bisa mewujudkan dan mengaktualisasikan secara sistematis cara membentukkan aswatun hasanah yang diklaim janji datangnya Nabi Muhammad, berarti ada masalah dalam doktrin Islam itu yang sungguh bermasalah. Nah, itu Contoh-contohnya nih, contoh-contoh menurut Pak Cakra, hal-hal yang memang Islam itu merupakan ajaran yang destruktif atau merusak, itu apa contohnya misalnya? ya di banyak dimensi, tetapi di antaranya itu Islam adalah agama kebencian. Jadi benci itu kan sangat merusak, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau Tuhan membenci satu kaum, yaitu terutama kaum Yahudi, nah ini sangat bermasalah. Kemudian kalau Islam mengajarkan orang Islam membenci orang Kristen, orang Hindu, agama-agama lain, nah berarti umat Islam itu dibina dengan teori-teori yang demikian, sehingga mereka ketika mereka dewasa tidak bisa mengasimilasi diri mereka atau berkawan dengan orang lain, bekerja sama dalam satu usaha yang bisa menciptakan satu hasil yang baik bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat untuk bisa kontribusi kepada negara dan seterusnya dan kepada dunia. Nah, karena kebencian ini adalah bagian daripada iman, nah ini bermasalah bagi saya. Nah, berarti ada hal yang memang sangat sangat miring dan sehingga Islam ini susah sekali mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Contoh-contoh konkretnya Pak Cakra, ayat-ayat yang menurut Anda itu sangat-sangat memiliki muatan yang Anda utarakan gitu, menjadi malapetaka bagi umat manusia, itu ayat apa misalnya? Misalnya ya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah. Taubah ya. Ya, dan ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang lain yang serupa dengan itu. Jadi Pak Cakra begini, apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang melakukan teror begitu ya, seperti kasus bom Bali, kasus bom-bom lainnya yang terus-menerus kita lihat di Indonesia nggak kunjung usai, BNPT sampai mencari daya upaya segala upaya, tetap saja kejadian itu terus berulang. Dari zaman bom Borobudur sampai bom yang kemarin yang terbaru ya, bom yang terbaru kemarin yang gereja Katolik, itu menurut Anda itu memang mereka lakukan atas perintah Al-Quran itu atau bagaimana menurut Anda ini Pak Cakra? Itu saya kira sangat mendasar kepada doktrin. Jadi perang memerangi agama lain itu memang bagian daripada tuntutan syariat. Nah, kan ada di ayat ayat 123 itu dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu yang memerangi yang menyatakan memerangi umat lain ya bentuknya macam-macam. Salah satu di antaranya ya pakai teror-teror yang demikian, bakar-bakar gereja, bakar-bakar, pokoknya bikin-bikin kerusuhan. Nah, itu bagian daripada dakwah. Ya juga yang kita lihat perlakuan-perlakuan orang teroris kan bagian daripada itu. Kalau kita dengar dakwah-dakwah mereka kan sering kali mereka menggunakan ayat-ayat yang demikian. Apalagi hadis-hadis yang memang terkait dengan ya kekerasan lah. Apalagi kalau kita lebih mendalam kepada syariat Islam lebih khususnya, itu kan butir-butir syariat Islam itu kan butir-butir penganiayaan. Korban yang utama adalah ya orang Muslim itu sendiri, korban pertama. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh. Nah, Ini statement. Kenapa saya bilang demikian? Karena perwujudan kelakuan kaum ulama dalam syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, jadi kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, oh ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. Betul, betul. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Betul, betul, betul. Seperti Muhammad memerangi Yahudi, memerangi umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh Muhammad ya. Kemudian kalau ada umat muslim yang sekarang melakukan itu, sebenarnya itu meneruskan ajaran Muhammad gitu ya. Iya. Betul, betul, Iya. betul. Ya, itulah kita ingin mengajak kaum muslim ini untuk bisa jujur, terutama mereka-mereka para cendekiawan muslim, agar bisa jujur sehingga kita bisa berdialog secara produktif. Oke. Ya kan? Oke, ini satu ini, Pak. Artinya begini, Pak Cakra, selama Anda memperdalam agama Islam, memang inti dari agama Islam ini akhirnya memang mengajarkan kebencian kepada umat lain, betul ya? Itu diantaranya, benar. Oke. Jadi makanya saya bilang gini, teman-teman. Saya sebenarnya mau ngangkat tema ini, tapi mungkin nanti tema ini agak sedikit sedikit kontroversi. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur nih Pak Cakra, sebenarnya agama Islam tuh bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bener nggak ya? Iya, iya, Iya. iya, Karena dia mengajarkan jangan berteman kecuali dengan orang Muslim, iya, ya kan? Jangan bersahabat kecuali dengan Muslim. Jangan, bahkan ada hadis mengatakan jangan makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. iya, iya. Jangan memilih pemimpin yang bukan Muslim, betul? Benar. Nah, sementara undang-undang dasar kita mengatakan bahwa seorang presiden itu adalah warga negara Indonesia, tidak disebutkan agama apa, betul kan? Iya. Tapi kalau dalam Muslim dilarang memilih pemimpin yang bukan Muslim. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya ajaran agama Islam ini bertentangan dengan dasar-dasar falsafah negara kita. Iya. Iya. Nah, cuman memang orang nggak berani bersuara Pak Cakra, nggak berani. Iya. Iya. Gitu. Jadi ini teman-teman tolong direkam kalau teman-teman mau merekam ya. Saya mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah bangsa ini. Iya. Iya. Gitu. Makanya hukum termasuk dia yang berkaitan dengan ini ya, dengan syariat Islam itu bab penistaan agama. Itu sangat bertentangan dengan azas-azas Pancasila saya kira dan azas-azas Undang-Undang 45 terutama pasal 29. Oke. Ya. Ya, itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman mempelajari dasar negara kita itu kan Pancasila. Kemudian falsafah kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sementara dalam undang-undang dasar kita ya, itu disebutkan bahwa yang boleh jadi presiden itu adalah warga negara Indonesia ya, berumur sekian. Tidak ada di situ agama tertentu. Ya. Tetapi menurut hukumnya Islam, jangan memilih pemimpin kecuali yang Muslim. Ya. Bagaimana mungkin ajaran agama Islam itu bisa sejalan dengan hukum atau undang-undang dasar? Begitu. Ya. 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 Makanya dulu pernah Egy Sujana itu mengeluarkan satu statement bahwa selain agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Makanya saya balik nih sekarang. Sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah agama Islam. Iya, iya. Begitu. Itu benar. Memang itulah masalah. Makanya syariat Islam itu sangat bermasalah bagi Indonesia saya kira. Karena semakin orang Muslim tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin mereka memberontak ya. Ya, benar. Dan ingin mendirikan negara syariat itu. Ya, benar. Iya. Jadi buktinya, kita bicara bukti ya teman-teman. Lalu apa buktinya bahwa ajaran agama atau syariat Islam itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah negara kita? Buktinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti DITII, ya kan, Permesta, Kahar Muzakar, itu sudah kita lihat dari sejarah bangsa kita berdiri, mereka selalu ingin memberontak. Ya.
gitu, untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mengganti dasar hukum kita dengan syariat Islam. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, begitu. Ya, benar. Itu makanya Islam yang berlandaskan teologi atau ideologi itu sangat bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan, sangat bertentangan dengan azas-azas universal, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, ini yang sering orang Islam tidak mengerti. Makanya kalau kita ajak mereka untuk membuktikan secara konkret mekanisme untuk mewujudkan aswatun hasanah dan agama yang rahmatan lil alamin secara ini ya methodical, secara yang bisa ditempuh langkah-langkahnya itu bagaimana, itu susah karena tidak berlandaskan kepada azas-azas yang ada pada diri kita sebagai manusia. Tetapi karena keyakinan yang buta kepada dogma buta, ini yang membuat orang Islam ini terperangkap dalam slogan. Jadi mereka menganggap, misalkan begini, ada amal ma'ruf. Yang dimengerti umat amal ma'ruf adalah kerja baik. Tetapi kalau kita pelajari semakin mendalam, yang dikandung amal ma'ruf ternyata kerja jahat. Memerangi orang lain, ya kan, kerja yang menipu demi agama, banyaklah, terutama dalam dimensi syariat Islam. Itu sudah di mata kita semua dan kawan-kawan di bawah bisa menelusuri mereka sendiri dan buktinya sudah banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara, bahwasanya syariat Islam tidak dapat mengangkat marwah satu bangsa. Iya, betul sekali. Dan tidak pernah mengangkat marwah kita secara jasad, apa namanya. Betul. Artinya gini, kita kan harus bercermin dari yang sudah-sudah gitu ya. Ya. Contoh, bahkan di zaman Muhammad saja itu ketika pada zaman Khilafah Rasyidin itu, bagaimana penerus Muhammad itu terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi disintegrasi, terjadi peperangan, saling tikai, saling bunuh, ya kan? Bagaimana seorang pemimpin saja seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abu Thalib, seperti Utsman bin Affan itu berakhir dibunuh. Gitu kan? Itulah satu bukti bahwa kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa syariat Islam itu memang membawa sesuatu yang baik begitu. Dari yang sudah terjadi, di mana ada syariat Islam, di situ ada kekacau balauan. Seperti misalnya yang terjadi sekarang di Afghanistan, di Pakistan, Syria, bahkan di zaman-zaman setelah Muhammad sendiri itu kekacauan di mana-mana begitu. Benar, termasuk di Afrika Barat itu kan orang-orang yang sangat radikal, itu kan mereka menggunakan syariat Islam. Itu negara-negara mereka kena anjlok, padahal sumber daya alam yang dikandung oleh negara mereka itu kan sungguh banyak. Tetapi karena syariat Islam, umatnya itu miskin. Karena ya orang takut untuk datang ke sana untuk menanam modal, untuk mengembangkan satu bisnis. Kemudian etika kerja masyarakat setempat ini tidak menunjukkan dan tidak bisa membuat investor ini aman. Oke. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini bisa mencerdaskan, menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus dan biarlah mereka teredukasi ya teman-temannya lewat video ini. Nah, jadi teman-teman apa yang mereka bahas khususnya Pak Cakra dari Aceh ya, di mana dia keberadaannya sekarang tidak di Indonesia melainkan di luar negeri, kita kurang tahu entah di Amerika, dan kemudian dia seringkali membahas, dia punya channel YouTube juga dan di TikTok dia sering live naik komal-komal untuk mengedukasi
saudara-saudara kita, para polemikus ini, dan terlebih-lebih kaum awam yang begitu fanatik terhadap agamanya sendiri. Dan menurut saya ini cukup cerdas apa yang disampaikan oleh Pak Cakra ini. Ini kiranya bisa disimak dengan baik oleh mereka, dan biarlah mereka semakin terbuka ya, dan terlebih-lebih bisa menghormati hukum yang berlaku di negara kita ini, terlebih Undang-Undang Dasar, dan bisa itu lebih dijunjung tinggi lagi. Kenapa teman-teman? Karena selama ini yang terjadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama dan mereka menganggap diri mereka mayoritas di wilayah itu, sehingga mereka melarang agama lain untuk mendirikan rumah ibadah, dan bahkan ada yang lebih ekstrim teman-teman ya, memaksa untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Dan itu tidak hanya sekali terjadi, itu hampir setiap tahun, bahkan dalam satu tahun bisa terjadi berapa kali teman-teman ya, bisa terjadi 10 kali, 20 kali pembubaran ibadah, pelarangan pembangunan ibadah karena alasan izin. Padahal teman-teman, kalau kita lihat ada gereja yang sudah memiliki izin, tetapi kelompok-kelompok tertentu yang begitu radikal dan fanatik terhadap agamanya, dia berani untuk melarang orang beribadah. Nah, teman-teman, kiranya pihak penegak hukum dan pemerintah itu lebih memberi perhatian lagi ya apa yang terjadi dalam negeri kita sendiri, daripada sibuk untuk mengurus apa yang terjadi di luar negeri kita ya. Lebih baik diurus dan dibereskan seluruh masalah yang ada di negeri kita ini. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.